Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Calon guru penggerak angkatan 7, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Ummi Khairiyah, SPD, MSI, calon guru penggerak angkatan ke-7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan tugas modul 1.3 demonstrasi kontekstual, yaitu menerapkan inquiry apresiatif dan bagja pada diri sendiri dengan fasilitator Bapak Pranoto MPD. Tujuan pembelajaran khusus pada modul 1.3 demonstrasi kontekstual. Calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Kemudian, calon guru penggerak berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Tahapan bagja menuntut guru penggerak beranjak dari cara berpikir defisit ke cara berpikir aset. Model bagja merupakan praktik membawakan proses perubahan berbasis kekuatan. Penerapan bagja selalu mengandalkan sifat berkolaborasi. Bagja adalah singkatan dari B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Penerapan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja umumnya dilakukan di setiap sekolah. Saya Ummi Khairiyah, SPD, MSI, membuat suatu visi, yaitu menciptakan peserta didik yang berbudaya dalam pembelajaran sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan pembelajaran IPA yang menyenangkan bagi murid. Tahapan bagja yang pertama yaitu B. Buat pertanyaan utama. Adapun pertanyaan yang sudah saya siapkan adalah apa yang harus seorang guru IPA lakukan untuk menciptakan pembelajaran IPA yang menyenangkan bagi murid? Apa yang diketahui guru IPA tentang pembelajaran yang menyenangkan? Pembelajaran yang bagaimana yang menyenangkan bagi murid? Apakah guru pernah menanyakan kepada murid tentang pembelajaran IPA yang menyenangkan? Sedangkan tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah mengajak diskusi teman atau rekan sejawat bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Melakukan ice breaking di dalam kelas pada waktu memulai pembelajaran, kemudian memberi motivasi kepada siswa dan mempelajari literatur tentang pembelajaran yang menyenangkan di media sosial. Pada tahap yang kedua, yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan yang sudah saya siapkan adalah, siapa saja di antara guru IPA yang mempunyai pengalaman menjalankan pembelajaran yang menyenangkan? Aktivitas apa saja yang menurut anak-anak yang dapat membuat anak-anak senang dalam belajar IPA? Situasi apa yang dapat kita lihat yang membuat anak merasa lebih senang belajar IPA dari biasanya? Dan keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya dalam mengembangkan pelajaran yang menyenangkan? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang saya sebutkan tadi adalah mencari contoh seorang guru yang sudah melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian mencari referensi mengenai pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, menyampaikan informasi
dari murid tentang pembelajaran yang menyenangkan terhadap guru bersangkutan yang masuk ke dalam kelas tersebut, dan berkolaborasi dengan guru dan praktisi pendidikan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Pada tahap yang ketiga, yaitu gali mimpi. Pertanyaan yang sudah saya siapkan adalah, apa tahapan atau proses pembelajaran IPA yang menyenangkan bagi anak murid? Apa tindakan yang dilakukan siswa dalam pembelajaran IPA yang menyenangkan? Apa yang diharapkan guru dari pembelajaran IPA yang menyenangkan bagi murid? Manakah model yang paling tepat untuk menciptakan perubahan pembelajaran konvensional ke perubahan yang menyenangkan? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merancang tahapan-tahapan proses pembelajaran IPA yang menyenangkan bagi murid, melakukan asesmen diagnostik non-kognitif, mengajak siswa menonton video pembelajaran, mengajak siswa melakukan pembelajaran di luar ruangan, mengajak siswa terlibat langsung dalam pembelajaran, dan belajar sambil bermain dalam pembelajaran. Tahapan berikutnya adalah jabarkan rencana. Pertanyaan yang sudah saya siapkan adalah, usaha apa saja yang dapat membuat pembelajaran IPA menyenangkan bagi murid? Bagaimana cara kita agar murid terus dapat merasa senang dalam pembelajaran IPA? Sarana apa yang sudah disediakan guru untuk mewujudkan pembelajaran IPA yang menyenangkan bagi murid? Di mana murid mendapatkan pembelajaran IPA yang menyenangkan? Nah, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah, yang pertama, menyediakan beberapa jenis permainan pembelajaran yang sesuai dengan tema yang disajikan. Yang kedua, mengkondisikan pembelajaran yang berpusat pada murid agar tetap nyaman bagi murid. Yang ketiga, memberikan apresiasi kepada murid yang lebih aktif. Keempat, memberi motivasi bagi murid yang kurang aktif. Kelima, memberi perhatian kepada murid dengan senyum dan ramah. Keenam, pembelajaran bisa dilaksanakan di lingkungan pekarangan sekolah. Dan yang ketujuh, pembelajaran bisa dilakukan dengan membuat carta pembelajaran. Pada tahap yang kelima atau tahapan yang terakhir, yaitu atur eksekusi. Pertanyaan yang sudah saya siapkan adalah, siapa saja yang berperan dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan? Siapa saja yang dapat berperan dalam mewujudkan pembelajaran IPA yang menyenangkan bagi murid? Siapa yang akan memulai budaya belajar IPA yang menyenangkan? Siapa yang akan memonitoring pembelajaran IPA dan proses yang telah dilakukan? Siapa saja yang akan mengevaluasi proses pembelajaran IPA yang menyenangkan tersebut? Nah, adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat dilakukan oleh murid, guru, kepala sekolah, atau guru kelas, rekan guru atau teman sejawat, serta orang tua murid atau paguyuban siswa, dan keluarga lingkungan sekolah. Berikut ini adalah beberapa foto yang saya tampilkan ketika melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas dan di luar kelas. Demikian presentasi saya atau penyajian saya tentang tugas modul 1.3 demonstrasi kontekstual. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tahapan bagja berikutnya adalah prakarsa perubahan ambil pelajaran. yang saya buat, Pertanyaannya, mewujudkan siapa saja di antara guru IPA yang mempunyai pengalaman menjalankan pembelajaran yang menyenangkan? Aktivitas apa saja yang menurut anak-anak yang dapat membuat anak-anak senang belajar IPA? Situasi apa yang dapat kita lihat yang membuat anak merasa lebih senang belajar IPA dari biasanya? Dan keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya dalam mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan? Tindakannya adalah mencari contoh seorang guru yang sudah melakukan pembelajaran yang menyenangkan, mencari referensi mengenai pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, menyampaikan informasi dari murid tentang pembelajaran yang menyenangkan terhadap guru tersebut, dan berkolaborasi dengan guru dan praktisi pendidikan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual yang telah saya sajikan. Semoga dapat bermanfaat. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.